Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, nomor NPM 221010111196, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, akan menerangkan mengenai mubtada khobar. Baik, yang pertama Pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian mubtada khobar, yang kedua kaidah mubtada khobar, yang ketiga jenis-jenis mubtada khobar, dan yang keempat contoh mubtada khobar beserta penjelasannya. Baik, pengertian. Kita masuk ke dalam pengertian terlebih dahulu, yaitu pengertian mubtada. Isim marfu atau isim yang diterangkan letaknya di awal kalimat. Sedangkan khobar, isim yang menerangkan mubtada tersebut sehingga maknanya menjadi sempurna. Kaidah-kaidah mubtada. Yang pertama, setiap mubtada harus marfu. Yang kedua, secara umum mubtada itu ma'rifah bukan nakirah. Dan yang ketiga, mubtada bisa juga berupa isim dhamir. Yang terakhir, keempat, umumnya mubtada terletak di awal kalimat, tetapi pada kasus-kasus tertentu bisa tidak demikian. Sekarang masuk ke dalam kaidah khobar. Kaidah khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya, mufrad, mutsana, atau jamaknya. Kemudian khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya, mufrad, mutsana, atau jamaknya. Berikut adalah contoh-contoh mubtada beserta penjelasannya. Yang pertama, mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhamir yaitu mubtada isim dhamir, mubtada yang terdiri dari dhamir munfasil atau kata ganti yang terpisah. Contohnya, huma talibani. Mereka berdua laki-laki adalah pelajar. Dan yang kedua, mubtada isim dhohir, yaitu mubtada yang lafaznya menunjukkan pada musammanya, sesuatu yang mempunyai nama tanpa diqayyidi. Contohnya, Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri. Dan kita masuk ke dalam contoh khobar beserta penjelasannya. Yang pertama, khobar mufrad, yaitu khobar yang tidak berupa jumlah, kalimat, atau sib jumlah. Contohnya, Muhammadun hasanun, atau Muhammad itu baik. Muhammadun adalah mubtada dan hasanun adalah khobar. Yang kedua, khobar ghairu mufrad. Khobar yang bukan dari mufrad ada 4 macam khobar, yaitu dorof, jer, majrur, jumlah fi'liyah, dan jumlah ismiyah. Contohnya, Muhammadun indika. Muhammad di sisiku. Indika adalah khobar penjelas dari Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi setelah mubtada khobar, yaitu mufrad, tasniyah, dan jamak. Pembahasan yang pertama yaitu mufrad, masuk ke dalam tasniyah, kemudian masuk lagi ke dalam jamak taksir. Yang pertama yaitu mufrad. Pengertian mufrad yaitu semua isim yang menunjukkan arti satu atau tunggal, tidak ada tanda khusus untuk menentukan isim mufrad, karena bentuk isim mufrad adalah bentuk pertama tanpa ada tambahan huruf sama sekali. Contohnya, kitabu tanpa ada tambahan huruf secara lafadz. Contoh di atas sudah menunjukkan arti satu tanpa harus ditambah dengan bilangan satu. Tapi jika Anda membaca tulisan Arab dan menemukan isim mufrad yang disertai dengan bilangan, maka itu adalah taukid atau penguat yang menunjukkan bahwa jumlah barangnya adalah satu. Contohnya, kitabun wahidun, artinya satu buku. Kata kitabun merupakan isim mufrad tapi disertai dengan bilangan wahidun, yaitu sebagai penguat. Yang kedua yaitu tasniyah. Tanda-tanda tasniyah yaitu kemasukan huruf alif dan nun atau ya dan nun.
Jadi isim apapun yang diakhiri dengan alif dan nun atau ya dan nun, maka sudah termasuk isim tasniyah dan mempunyai arti dua. Contohnya, kitabani, kitabaini. Jika dibaca dengan huruf Latin, maka menjadi kitabani atau kitabaini. Yang menunjukkan isim tersebut menjadi tasniyah adalah karena ketambahan huruf alif dan nun atau ya dan nun. Jika sudah ada tambahan huruf tersebut pada suatu kata, maka sudah pasti kata itu mempunyai arti dua tanpa harus diberi tambahan kata bilangan dua. Yang terakhir yaitu jamak taksir. Pengertian jamak taksir yaitu sesuai namanya. Jamak ini adalah bentuk jamak yang tidak beraturan. Kata taksir dalam bahasa Arab mempunyai arti terpecah. Oleh karena itu, jamak ini tidak mempunyai tanda dan ciri yang khusus. Jamak ini biasanya berlaku untuk muzakkar, laki-laki maupun muannats, perempuan. Bisa untuk benda mati atau benda hidup. Jamak ini juga merupakan simai. Jadi pengucapannya mengikuti orang Arab. Contoh dan penjelasannya. Contohnya, furudun, fardun. Seperti yang sudah dijelaskan, jamak ini tidak memiliki ciri khusus dan hanya bisa dilihat di dalam kamus. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.